Pada suatu malam yang tampak biasa-biasa saja di kota kecil Oklahoma, tragedi kelam terjadi di rumah seorang pendeta yang dikenal baik oleh masyarakatnya. Pendeta David Evans, pemimpin gereja baptis Harmony Free Will, ditemukan tewas di tempat tidurnya dengan luka tembak di kepala. Kasus ini segera menarik perhatian publik, bukan hanya karena statusnya sebagai seorang pendeta yang dihormati, tetapi juga karena latar belakang rumit yang tersembunyi di balik pernikahannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. David Evans adalah pria berusia 50 tahun yang memiliki reputasi sebagai sosok pemimpin religius yang murah hati dan berdedikasi sangat tinggi. Selain melayani jemaatnya, ia juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk membantu para imigran di perbatasan Amerika Serikat. Dari luar, kehidupannya tampak sangat sempurna. Dia adalah seorang suami yang setia, ayah dari 3 anak yang sudah dewasa, serta pilar bagi komunitasnya. Namun di balik cerita tersebut, pernikahannya dengan Christy Donnell Evans, wanita yang telah dinikahinya selama puluhan tahun, menyimpan kisah yang menyedihkan. Christy, wanita berusia 47 tahun, seringkali merasa tertindas dalam pernikahannya. Menurut pengakuannya, suaminya bukanlah pria yang penuh kasih seperti yang dilihat oleh orang lain. Ia mengklaim bahwa pendeta Evans adalah sosok yang kasar, suka mengontrol dan kerap merendahkannya serta membulinya dengan kata-kata yang menyakitkan seperti gendut dan jelek. Masalah dalam rumah tangga mereka semakin rumit ketika Christy dan suaminya bertemu dengan seorang pria muda bernama Khalil Demi Square. Pria berusia 26 tahun ini bukanlah orang biasa. Ia adalah mantan narapidana dengan riwayat kejahatan termasuk kasus penyerangan dan pemukulan. Jadi, entah dari mana nih pemikiran si pendeta Evans tiba-tiba mengajak atau dia punya ide dengan istrinya, gimana kalau kita ini melakukan seks bertiga atau yang dikenal sebagai threesome. Dan Christy pun menyetujuinya. Mungkin pendeta Evans ini merasa bosan dengan kehidupan bercintanya begitu-begitu aja sama Christy, jadi dia ingin mencari fantasi yang lain. Tapi perbedaan latar belakang ini tidak menghalangi hubungan unik yang berkembang di antara mereka bertiga. Christy dan pendeta Evans bertemu dengan Khalil di sebuah motel Super 8. Di sana mereka terlibat dalam hubungan seksual bertiga yang berlangsung selama beberapa waktu. Namun tanpa sepengetahuan suaminya, diam-diam nih Christy ternyata menyimpan rasa terhadap Khalil. Jadi mereka menjalin hubungan di belakang pendeta Evans. Sementara sang pendeta mengira bahwa hubungan dengan Christy dan Khalil adalah sebagai aktivitas seks bertiga biasa. Tapi ternyata istrinya dan Khalil memiliki romansa lain. Ketika pendeta Evans sedang menjalankan tugas misionarisnya di Meksiko, Christy dan Khalil semakin mesra. Mereka sering berbicara telepon dan Christy berulang kali mengeluhkan bagaimana dirinya diperlakukan dengan buruk oleh suaminya. Simpati yang didapat dari Khalil akhirnya berubah menjadi rencana mematikan. Saat suaminya tidak ada di rumah, Christy mengundang Khalil untuk tinggal bersamanya selama 3 hari di rumah yang ia tinggali bersama pendeta Evans. Selama waktu itulah, mereka berdua akhirnya merencanakan pembunuhan yang akan mengguncang komunitas mereka. Singkat cerita, pada dini hari tanggal 22 Maret 2021, rencana itu akhirnya dilakukan juga. Christy menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ia memberikan pistol milik suaminya kepada Khalil dan menyediakannya dengan peluru. Namun eksekusi itu tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Khalil sempat ragu untuk menarik pelatutnya. Christy terus-terusan membujuk dan meyakinkan Khalil untuk melanjutkan rencana mereka.
Pada akhirnya, Khalil pun masuk ke dalam kamar tidur pendeta Evans dengan pistol yang telah diberikan oleh Christy. Dia mengarahkan senjata ke kepala sang pendeta yang sedang terlelap dan menarik pelatuknya. Dentuman tembakan menggema di dalam rumah. Cairan merah mengalir ke kepala sang pendeta. Sementara Christy tetap berada di ruang tamu, menunggu semuanya selesai. Setelah beres memastikan suaminya tidak bernyawa, Khalil pun meninggalkan rumah. Christy langsung bergegas menghubungi 911 dengan nada yang sangat panik. Dia mengaku bahwa ada perampok yang masuk rumah mereka dan menembak suaminya. Tak lama kemudian polisi pun segera datang ke lokasi kejadian dan menemukan pendeta Evans sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Pada awalnya, Christy mengklaim tentang adanya seorang perampok yang tidak masuk akal. Kalau memang sudah ada perampok, tapi kok di rumahnya ini tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan lain di rumah tersebut. Seiring penyelidikan berjalan, polisi mulai menemukan kejanggalan. Tetangga Christy melaporkan bahwa mereka melihat sebuah mobil Ford Mustang terparkir di depan rumahnya selama beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Mobil itu ternyata milik Khalil. Temuan ini membuat penyidik mulai mempertanyakan keterlibatan Christy dalam kematian suaminya. Setelah interogasi lebih lanjut, akhirnya Christy tidak bisa lagi menyembunyikan kebenarannya. Ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik pembunuhan suaminya. Ia merencanakan semuanya bersama Khalil dan secara aktif membujuknya untuk menarik pelatuk senjata. Baik Christy maupun Khalil akhirnya ditangkap dan didakwa pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini kemudian berlanjut ke persidangan dan keduanya menghadapi kemungkinan hukuman berat atas tindakan mereka. Kasus pembunuhan pendeta Evans menjadi bukti bahwa di balik kehidupan yang tampak sempurna bisa tersembunyi rahasia yang kelam dan berbahaya. Pendeta Evans dikenal sebagai pemimpin yang baik dan penuh kasih di depan jemaatnya. Tetapi di dalam rumah tangganya, ia dituduh sebagai pria yang kasar dan suka mengontrol. Sementara itu, Christy yang tampak sebagai istri setia ternyata menyimpan kebencian mendalam terhadap suaminya hingga nekat merencanakan pembunuhan. Pihak gereja yang berduka atas kematian pendeta mereka kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan, "Kami menyadari bahwa bahkan pendeta pun dapat tunduk pada kelemahan manusia. Dan kami meminta agar privasi kami dihormati saat ini." Kasus ini pun menjadi peringatan bahwa tidak semua yang tampak indah di luar mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Di balik senyum dan keharmonisan, terkadang tersembunyi konflik yang bisa berakhir dengan tragedi mematikan. Jadi itulah guys, kisah dari kasus pendeta yang dihabisi oleh istri dan pasangan Tristannya atau selingkuhan istrinya. Terima kasih yang sudah menonton channel WSS Masa Bercerita. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.